wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman dari SMKN 1 Kosa. Saya mengikuti PPD dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Negeri Makassar. Berikut ini saya akan menampilkan video teman-teman saya yang materi mengoperasikan robot LPS secara otomatis model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Semua pagi hari ini gimana yang pertemuan kemarin ada kendala atau tidak untuk pemasukan buat program MPS saudara? Di rumah sudah dipelajari? Sudah dikumpulkan di Microsoft Teams? Hari ini sudah membawa webpack? Sudah. Ya, untuk pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan dari yang kemarin. Kita membuat program teori ya, kemarin ya kita buat program MPS secara otomatis, dan hari ini kita lanjut ke prakteknya. Jadi program yang sudah buat kemarin, apakah itu cocok dengan MPS yang akan kita pakai? Jadi di sana ada 3 MPS yang bisa digunakan. Terus kemudian MPS di sana kan asumsinya orangnya beda-beda. Nah, kenapa kok kemarin itu butuh IO adresi? Biar kita tahu pekerjaan sebelum praktek itu, kalian itu mengecek IO adresnya dari masing-masing itu ya. Oke, saya sudah tampilkan slide untuk pelajaran ini. Jadi pelajaran kita yaitu mengoperasikan robot MPS secara otomatis. Terus kemudian untuk penilaian ini masih sama. Jadi teman-teman akan melihat sikap kalian ya. Nah, ini dari sikap. Terus kemudian untuk keterampilan pada saat kalian praktek ini nanti teman-teman akan melihat. Nah, terus kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini nanti targetnya adalah menunjukkan hasil rancangan program MPS. Itu ya. Terus kemudian membuat desain desainer. Nah, ini ada di software Open-nya kan ya. Ada dicoba kemarin. Kemudian ada programnya. Kemudian mengoperasikan MPS secara otomatis. Yang sebelumnya sudah mencoba mengoperasikan secara manual, ya, hari ini kita program secara otomatis. Nah, kemarin yang otomatis pun menggunakan sensor. Jadi, ya, jadi posisi berapa tentunya hanya untuk membantu itu pada Oke. banyak sensor terus Ya. otomatis sedikit. Ya. Kemarin ada gambar gitu ya, dari slide-nya teman-teman kan ada gambar satunya MPS yang manual, satunya MPS otomatis. Teman-teman masih mempergunakan Microsoft Teams ya, jadi materi-materinya ada di sana. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan LKPD bisa lihat ke Microsoft Teams di OneDrive PPL 2 ada foldernya. Terus kemudian tipe PLC yang kita gunakan, nah, CP1L ada di samping sini, CP1L. Terus kemudian yang lainnya apakah ada perbedaan? Ada. Kalian tinggal lihat saja ya di sebelah kiri dari PLC-nya itu biasanya ada stiker. Untuk addressnya lewat mana? Ya kalian bisa download di datasheet CP1L lewat Google atau
dia nggak tahu dengan apa motor yang pasti dia tetap menyalakan apa masukkan komponen sudah dijelaskan. Perbedaannya kalau misalkan untuk nyari itu bisa pakai AC dan DC ya. Iya, kalau transistor itu murni DC. Oke. Yang lainnya. Ada pendapat lain mungkin yang bisa diambil kesimpulan menurut kalian secara sekilas sebelum nanti berkumpul dengan kelompoknya, secara sekilas dari video ini lebih komplit ya Pak ya. Ini ada sorting unit sama terus apa distribution sama apa yang testing, testingnya handling lebih lengkap. Mungkin ini kalau di coding ya mungkin lebih ribet lagi. Lebih ribet. Ya. Nah, ada berapa PLC kah? Ya, dari video yang Pak Numan tampilkan di depan, ada berapa PLC kah yang dipakai oleh orang ini? Terus kira-kira tipe PLC-nya apa kalau dilihat dari fisika? 3. Oke, Mas Jeffrey jawab benar, ada 3 PLC. Jadi ada yang halamannya kurang. Kalau kurang silakan lapor, nanti bisa tukar ke depan. Terus kemudian jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelompoknya masing-masing. Untuk PLC jenis ini, itu halamannya berapa? Dengan melihat, oke, sudah? Oke, terima kasih Mbak Jihan. Input 0.0, output 00.00. Oke, berikutnya Mas Akna. Gak usah takut salah, karena kita belajar. Oh, silakan Mas Rahmat. Oke, kita lihat ke depan sini lagi. Yaitu sebanyak 6 bit. Oke, beri applause untuk Mas Rahmat. Oke, adakah yang bisa membantu saya membuat wiring proximity ke PLC? Proximity mendeteksi adanya benda kerja, maka dia akan memberikan outputan berupa negatif. Negatif. Positif. Positif apa negatif? Positif. Untuk PNP positif, untuk NPN negatif. Gambar jenis 3 wire PNP proximity sensor. O 100.00. Kita pasang USB ke laptop kita dan download seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, sekarang lihat LKPD-nya, ya, petunjuk belajarnya. Terus kemudian ada, kalau misalnya kalian butuh program CX untuk belajarnya, di situ ada barcode-nya. Terus kemudian langkah-langkah kegiatan. Buatlah wiring elektropneumatik dengan BLISCIM. Akan mencoba ke MPS. MPS-nya di sini ada 3, jadi nanti gantian ya. Ambil PLC-nya dan taruh di mejanya masing-masing. Saya kasih waktu sampai ini 20. Silakan 20 menit waktu untuk memprogram MPS. Yang program ini ya. Ini dulu ya. Oh, stack magazine. Untuk stack magazine ada benda, tekan start, maju, terus mundur, nunggu benda lagi, baru ada benda, maju lagi, mundur lagi gitu. Iya. Maju, dorong, terus kemudian kembali ke posisi semula. Nah, sekali start itu ya. Ya, siap. 15 menit lagi, segera selesaikan yang belum. Kita membutuhkan optik ya
Kemudian untuk read sendiri, silinder pada posisi minimalnya jika di sini ya. Nah, ketika silinder pada posisi minimal dan kemudian sensor optik membaca adanya ada benda, maka sensor optik yang normally close tersebut akan menjadi normally open karena di sini optiknya tidak terhubung, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat dari inputan ini. Kemudian jika kondisi ketika benda maju, kemudian silinder pada posisi maksimalnya, itu akan membaca dan kemudian silinder akan mundur kembali. Nah, sistematika yang saya pakai di sini kita menggunakan kunci karena kenapa? Assembly yang kita pakai di sini menggunakan solenoid 5/2 dengan spring return. Nah, maka dia harus dikunci agar aliran solenoid tersebut tetap menyala dan aliran udara tetap terbuka. Kemudian setelah ini telah sampai pada posisi maksimalnya, maka akan kuncian tersebut normal close yang di sini diprogram akan menjadi normal open dan solenoid tidak akan mendapatkan daya dan akan mundur kembali ke posisi semula. Ya, Oke, sekian ya. Sampai situ. Oke, berarti tinggal ke changer modular, kemudian suction cup ya. Ya. Ada lagi kelompok yang lain evaluasi untuk praktek hari ini. Yang di konsolnya itu Pak, yang awalnya kan harusnya NO itu jadi NC Pak. Jadi stopnya itu berjalan terus. Stopnya berjalan terus. Kemudian Di kompresor tadi Pak. masalahnya di kompresor. Iya, salah di programnya. Oh, di programnya. Oke. Belum berhasil. Ya, mungkin untuk masukan lebih teliti lagi dalam mengidentifikasi alamat input output di sana ya, mungkin karena jika salah dalam peletakan normally close atau normally opennya, atau mungkin salah alamat inputnya atau outputnya, juga bisa berdampak langsung pada program dan juga pada pergerakan MPS sendiri. Ya, mungkin itu saja. Bisa diterima kelompok Mas Ahmad. Oke. Ya, jadi ada masukan dari Mas Farhan tadi untuk IO addressing-nya harus lebih teliti lagi. Oke, berikutnya kita akan melaksanakan refleksi. Untuk pelajaran hari ini, Ya. mungkin yang dapat saya ambil yaitu bagaimanakah cara mengoperasikan MPS tersebut secara otomatis, kemudian cara memprogramnya, kemudian program tersebut disimulasikan ke MPS-nya secara fisik, secara langsung maksudnya Pak. Ya. Kemudian kan tadi juga ada kendalanya dari kelompoknya Jabri tadi di kompresornya, atau juga bisa kendala identifikasi atau kesalahan di programnya, input atau outputnya juga. Jadi yang dapat saya ambil yaitu kita tidak boleh terlalu terburu-buru ataupun tergesa-gesa Pak, harus tetap teliti sama program agar MPS-nya dapat berjalan gitu. Oke, terima kasih Mbak Margareta. Hari ini yang berhasil masih satu kelompok, yang hampir berhasil ada satu kelompok, dan 3 kelompok yang lainnya masih disimulasi dengan trainer. Nah, minggu depan saya harapkan bisa langsung ke MPS-nya. Nah, terus kemudian waktunya kalian juga program usahakan lebih cepat lah ya, biar nanti troubleshooting-nya pada saat dengan MPS itu bisa lebih banyak waktu untuk mencari tahu kesalahannya. Untuk minggu depan kita masih bertemu dengan pengetahuan untuk IO addressing-nya. Teman-teman harapkan minggu depan tidak bingung lagi. Jadi sudah paham dengan IO addressing-nya, untuk programnya jadi semakin cepat. Untuk mengakhiri kegiatan, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.